Kapankah kita itu bisa merasa bersyukur? Kita bisa merasa bersyukur apabila kita duduk dengan orang-orang yang segala-galanya lebih lemah daripada kita. Gak bisa makan, kelaparan, hidupnya susah, dikejar-kejar ke debt collector, ya, dikejar-kejar bank, ditagih utang, rumahnya besok mau disita, ngemper. Nah, andaikan kita bergaul dengan mereka, biasanya ya kulnal alhamdulillah, kita akan berkata alhamdulillah. Tapi kalau kita hidupnya berbarengan dengan orang-orang yang sosialnya tinggi, sosialita, kalau makan di kafe kopinya harga 20.000, pasti kita nggak akan sampai ke sana. Ya, berpikiran untuk bersyukur pun tidak. Yang ada ya kita kepengen macam-macam, pengen punya mobil itu ya, pengen punya tas itu ya, pengen. Beda kan antara orang yang berkeinginan banyak pengennya dengan orang yang mensyukuri keadaan yang sekarang. Coba kita dekat sama orang Palestina deh, atau jangankan Palestina, kita dekat dengan orang yang hidupnya di Bantar Gebang misalnya, di tengah-tengah tong sampah yang terbesar tuh. Lalu kita komunikasi dengan dia, kehidupan sehari-harinya, satu rumah lah dengan dia misalnya. Untuk makan susah, untuk baju susah, untuk jajan nggak ada uang, dan kitanya tetap dalam kondisi seperti ini. Lemari numpuk bajunya, Grab food dipesan ada, handphone kita bawa, ayah ibu lengkap. Lalu kita duduk bersama mereka, maka saat itu kita renungi, Masya Allah, betapa nikmatnya hidup saya, gitu. Betapa enaknya hidup saya. Iya, jadi orang pengen bersyukur itu bisa jadi karena faktor lingkungan. Jangan pernah nganggep bahwa orang tuh seperti kita semua, punya baju semua, bisa makan semua, baik semua sama keluarganya. Ada yang ayahnya, ibunya sampai nggak mau ngobrol sama sekali, udah cerai. Kita sebagai anak bingung, disuruh sama ayahnya benci ibunya, disuruh sama ibunya benci sama ayahnya. Sedangkan kita membutuhkan kasih sayang mereka, tapi mereka berdua musuhan. Ada nggak? Banyak begitu, cuma kita nggak ketemu orangnya. Kita kan ketemu sama orang-orang yang teriak-teriak, happy-happy, seneng-seneng, makanya kita ke bawah-bawah. Kalau kita ketemu dengan orang yang berpenghum, orang yang hampir bunuh diri, orang yang memang sudah ditagih sama debt collector, besok kalau nggak bayar rumah Anda disita, dilelang ke bank. Panik dia, nyari uang 200 juta, kesusahan, nggak ada. Lalu kita mendampingi kesusahan dia. Ya wis, kita akan ngerasain bagaimana getir perasaan hidup orang tersebut. Nah, lingkungan juga salah satu pengaruh faktor yang membuat kita itu bersyukur ataupun tidak. Ya, kita satu sekolah, satu kelas punya pacar semua, nggak bisa kita nggak punya pacar, ke bawah pasti. Mereka tiktokan semua, joget-joget, pasti kita ikutan. Kan begitu orang bergaul. Makanya anak-anak yang hidupnya berada dalam lingkungan yang enak, ya umumnya sih kurang bersyukur. Sudahlah kurang bersyukur, tersinggungan. Berbeda sama mereka sih udah nggak mikirin terhormat. Tidak yang memikirkan harga diri udah nggak ada. Yang penting saya jualan gorengan, apa laku ada yang beli, dapat uang. Kalau kita ada omongan sedikit, berarti gitu kan. Ada orang ngejauhin, sakit hati ya. Ya kita selemah itu gitu. Oh, aku punya macam-macam, pengen ini. Mereka sih pengen makan. Bisa makan aja udah syukur. Andaikan mereka tahu kondisi matolib seperti ini, wow, rubuk segini semua. Yang penting saya bisa makan sehari 2 kali, nggak jajan nggak apa-apa. Yang penting saya nggak usah nyari-nyari, habis duhur pasti makanan tersedia gitu loh. Habis isya makanan ada. Pernahkah kita berpikir ada orang-orang yang berharap seperti kita? Ya nggak pernah. Karena kita berada di lingkungan yang aman dan nyaman saja. Ada seseorang yang hidupnya bersama iparnya, bersama mertuanya,
Mereka tertekan, mau keluar kamar kebingungan, dihadang sama mertua lagi nonton TV misalnya. Jadi mereka di dalam kamar terus pengen keluar, malu karena mungkin suami kita nggak punya kerjaan. Sekali duduk dapat nasihat, dapat petua, dapat omongan yang nggak enak. Anaknya juga sama sekali nggak dicubitin, nggak ditimang, nggak diemban, ya karena miskin.